Para nanyain saya di mana katanya ya. Sebenarnya saya terpapar semenjak Senin tanggal 28 Juni. Saya sudah merasa ada sesuatu yang nyangkut, kemudian langsung refleks seri tenggorokan. Saya langsung, saya kena serangan. Kemudian kami isoman. Nah, saat isoman itu saya siap untuk kontrol diri sendiri, yaitu tensi, alat untuk tensi. Kemudian yang kedua alat untuk termometer suhu badan. Saya lebih confident menggunakan yang tidak termagan, karena yang termagan kadang-kadang akurasinya kurang, ini menurut saya ya. Kemudian tentunya ini sangat penting, oximetri. Setiap 4 jam kami cek, masih 98, masih 97. Terakhir kami cek hari ke-6 saya isoman, oximetri kami turun 94. Kemudian kami putuskan untuk ke rumah sakit. Nah, di sini kami dirawat di rumah sakit, lebih intensif perawatannya. Maka isoman itu juga baik, tapi jangan sampai kita nggak mengkontrol kondisi kesehatan. Kemarin sore kami sudah mulai aktivitas, dan hari ini kami menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya bahwa kondisi saya alhamdulillah makin membaik, dan RSUD Sosodoro sangat profesional dalam penanganannya, dan seluruh manajemen kami mengucapkan terima kasih. Kalau mungkin kesempatan ada, saya juga rencana mau ke Gedung H. Ada juga di sana tempat perawatan isolasi untuk warga Bojonegoro yang memang terpapar COVID. Dan juga saya lihat ada di depan ada persiapan tenda jika memang antisipasi dengan kondisi pandemi COVID ini ada peningkatan yang sangat tajam. Kemudian sungguh pun kondisi saya sedang perawatan, hari-hari saya juga mengontrol kondisi COVID di Bojonegoro. Contohnya misal berapa persediaan oksigen, itu detail disampaikan. Berapa jumlah TT, tempat tidur, dan sebagainya. Sehingga sungguh pun kondisi seperti itu kami juga memantau di lapangan, dan semua terkoordinasi dengan baik. Saya terima kasih semuanya dari manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Itu kira-kira menjawab dari seluruh pertanyaan kondisi saya bagaimana. Terima kasih warga Bojonegoro yang mensupport, mendoakan, dan harapan pulih kembali. Terima kasih semuanya, termasuk manajemen. Ini sebelah kiri saya Pak Hernowo, Direktur Utama RSUD Sosodoro. Ini Bu Dr. Ani Puji ya, Kepala Dinas Kesehatan. Siapa itu Mbak Nur, sama Mbak Inaya. Ini perawat yang semalam menemani saya. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ibu mohon izin dari Metro TV, Ibu. Oh iya. Ibu mohon izin, awalnya kan sempat isolasi mandiri. Iya. Terus kenapa memutuskan untuk dirawat di rumah sakit, Ibu? Ya karena saya ada alat ini. Ada alat ini, oximetri, oksigen di tubuh mulai turun di bawah 95. Kemudian saya bisa menggunakan oksigen di rumah sebenarnya, tetapi alangkah baiknya saya langsung masuk saja dan lebih dikontrol komprehensif. Jadi kan banyak faktor oksigen turun itu karena banyak faktor ya. Jadi kenapa oksigen turun dalam tubuh? Karena banyak faktor.
sehingga kami memutuskan untuk ke rumah sakit. Dan kemudian kalau di rumah sakit kan juga manajemen tidak riwah-riwih hanya ngurusin satu pasien, anggap aja saya juga pasien ya, tetapi lebih insentif memberikan pertolongan yang lain. Saturasi oksigen hari ini 99% sampai 100. Dan oh ya, saya lupa, waktu saya turun drop itu CT ya, istilahnya CT itu 14,5, itu rendah sekali. Tapi saya nggak merasakan itu saya sudah sangat rendah. Jadi justru keluarga yang bilang, lu itu CT-nya kok rendah sekali. CT itu yang apa? Saya bilang gitu, itu 14,5. Alhamdulillah kemarin sore CT-nya sudah mendekati angka 30 ya. Sebenarnya menurut beberapa ini sudah referensi, sudah potensi menularnya sudah nggak ada, tapi saya tetap hari ini menggunakan APD lengkap, ini masker rangkap 3 ya, kami gunakan face shield agar semuanya benar-benar nyaman dan aman. Mudah-mudahan kalau sudah nanti mendekati angka 35 dan 40 berarti sudah lebih baik gitu. Mohon izin Ibu, selama dirawat di rumah sakit mungkin ada pengalaman menarik yang bisa dibagikan kepada masyarakat Ibu? Patuh kepada petunjuk dokter. Jadi minum obat pertama itu ada yang 1 kali minum 8, jadi harus diminum. Kemudian itu 1 hari 2 kali misal. Obat berapapun ya saya yakin itu dokter sudah berdasarkan analisa akademik. Jadi mengikuti petunjuk dokter. Kemudian pikiran harus tenang. Kemudian konsumsi makan memang posisinya jangankan nasi, air saja pahit rasanya. Jadi aneh virus ini memang. Jadi saya bisa cerita sekarang kenapa COVID ini, saya mau ceritakan. Tidak usah perlu makanan, air pun tuh pahit rasanya. Ayam goreng itu jadi pahit. Saya bilang kok ayam goreng kayak jamu rasanya gitu. Tapi kalau kita nuruti nggak makan, badan kita makin drop. Itulah makanya kata orang nggak mau makan kalau kena COVID. Kalau kami anjurkan tetap makan, telan saja sehingga makin cepat untuk pulih. Nah kemudian memang biasanya kesulitan agak tidur ya, karena ada gejala yang batuk seperti saya ini ringan sebenarnya batuk, tapi ya sangat mengganggu juga. Nah maka kami imbangin dengan air minum putih yang banyak, air putih hangat yang banyak ya. Itu. Ibu, sudah. Mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat Bojonegoro ya, seluruh warga Bojonegoro yang saya cintai, virus COVID-19 dengan varian Delta maupun juga varian-varian yang lain ini terus ada, maka ikuti kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintahan tingkat 2 dan patuh prokes. Banyak masyarakat mengeluhkan kenapa ada justisi, ya karena itu bentuk sayang pemerintah kepada warganya. Jadi COVID sungguh-sungguh ada dan mari kita jaga kesehatan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya, selamat pagi.